pada kesempatan kali ini kami akan membahas opening song Attack on Titan final episode. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama kita akan bahas opening songnya yang tidak ditampilkan di animenya. Ya, kalian bisa cek di channel Anime Pony Canyon yang memiliki durasi 1 menit 30 detik. Durasi opening pada umumnya. Oke, mari kita mulai. Judul openingnya kali ini adalah Saigo no Kyojin, yang memiliki arti The Last Titan atau Titan terakhir. Dan tentu saja dibawakan oleh band pertama dari Attack on Titan, yaitu Linked Horizon. Kita mulai bahas visualnya dulu. Memperlihatkan Eren bayi yang digendong oleh ibunya, yaitu Carla Yeager. Tangan Eren seperti ingin meraih ayahnya, yang berjalan pergi. Dan tiba-tiba ada sosok Ymir Fritz di sana. Oke, maksudnya apa nih? Menurut admin, ini tuh penggambaran sosok anak bayi pada umumnya yang ingin bersama ayahnya. Namun sayangnya kisah Eren agak beda dari yang lain dan terhalang oleh Ymir. Alias, ya tujuan hidupnya salah satunya adalah untuk membebaskan Ymir, alias dia adalah budak kebebasan. Lanjut. Memperlihatkan Eren remaja melakukan pose Shinso Sasageo atau persembahkan jiwamu. Tapi di tangannya sepertinya berdarah. Ini maksudnya dua makna mungkin. Pertama, darah melambangkan betapa banyaknya orang yang sudah berkorban dan mati karena mempersembahkan jiwanya. Kedua adalah tanda bahwa Eren melakukan perubahan karena tangannya terluka. Lanjut ke scene berikutnya, benar saja ada Eren remaja di sini yang dikelilingi oleh para Mindless Titan dan melakukan perubahan pada Titan. Semua wajah Mindless Titan ini tampak asing menurut admin, kecuali satu di pojok kanan. Kok mirip Floch ya? Dan ya, lanjut perubahan Attack Titan Eren yang terlihat ingin berlari ke depan. Mungkin sesuai slogannya bahwa ia akan terus maju sampai musuhnya habis tak tersisa. Tapi jika kalian detail, di kaki Attack Titan Eren ternyata ada Ymir Fritz yang nyelip atau mungkin diinjak. Tapi yang bikin kagetnya, Ymir sadar kamera loh. Jadi apa maksud dari scene ini? Entahlah, kalau Ymir diinjak, nggak mungkin dong ekspresinya biasa aja, begitu. Dan malah melototin ke arah Eren. Mungkin ini scene abstrak aja, atau mungkin adalah Eren memang benar. Di final episode, Eren itu tak sejalan sama Ymir Fritz. Maksudnya tujuan rambling itu bukan keinginan Ymir yang sebenarnya, karena Ymir hanya meminjamkan kokatannya pada Eren. Karena apa yang sebenarnya yang ingin Ymir lihat adalah Mikasa merelakan kekasihnya. Oke lah, lanjut. Menampilkan logo Attack on Titan The Final Season. Di tengah logo ini diselingi oleh Eren yang memegang panah dan ketika menembaknya, busurnya berubah menjadi api dan menghancurkan logo tersebut. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi menurut admin ini tuh sebagai simbol bahwa itu adalah panah kebebasan yang membara. Dengan hancurnya logo Attack on Titan menandakan bahwa ya, series ini sudah tamat. Lanjut, busur panah itu memperlihatkan beberapa scene Eren saat kecil dan mulai tumbuh dewasa. Mulai dari Colossal Titan menghancurkan tembok, Eren yang membunuh para bandit untuk menyelamatkan Mikasa, momen di mana Eren menyelamatkan Mikasa lagi. Oh ya, sebelum lebih lanjut, busur itu artinya bisa jadi arc ya. Jadi anak panah ini sebenarnya bisa jadi simbiolik, menerangkan setiap arc di Attack on Titan yang telah dilewati. Oke, lanjut. Terlihat Eren remaja dengan perlengkapan manuver gear, berlari ke depan dan di bawahnya itu memperlihatkan beberapa scene yang sudah terjadi di season 1, 2, dan season 3-nya. Dan akhirnya Eren remaja terbang dan akan menebas tengkuk Colossal Titan Bertol yang ada di depannya. Tapi naas dan agak lucu, si Eren malah kena injak sama Colossal Titannya. Alias, itu bukan Colossal Titan, melainkan kena rambling sendiri oleh para Wall Titannya yang ia perintahkan sendiri. Karena terlihat jelas itu bukan wajah Colossal Titan Bertol. Dan diperlihatkan juga para Wall Titan lainnya. Nah, apa maksudnya ini? Eren kena injak sama ramblingnya sendiri. Emang terdengar aneh ya? Mungkin punya maksud tersendiri juga bahwa Eren ketika melakukan rambling sama saja mengkill dirinya sendiri ya. Alias Eren sudah kalah ketika semua ini dimulai, karena ia sudah tahu ajalnya akan gimana. Oke, lanjut. Terlihat Eren berada di dunia Path sendirian dan merasa kebingungan ketika mendapatkan semua kilasan masa lalu dan masa depan.
Mungkinkah ini yang dirasakan Eren ketika bisa melihat semuanya di dalam dunia Path? Ya, mungkin saja. Dan akhirnya Eren pusing dan scene-nya berpindah ke Attack Titannya. Kemudian dilanjutkan dengan POV karakter lain, yaitu ada Armin, Reiner, Pieck, Annie, Gabi, Falco, Jin, Connie, Yelena, Onyakopon, Hanji, Mikasa, dan terakhir Levi. Ya, seperti yang kalian tahu, mereka semua adalah para pasukan aliansi yang terbentuk untuk menghentikan tindakan Rumbling Eren. Walaupun admin sangat sayangkan tidak ada komandan Magat di sana ya. Lanjut lagi, memperlihatkan wajah final Titan Eren yang memiliki sinar mata biru. Dan di hadapannya adalah para aliansi yang siap melawannya. Kita mulai dari kiri ada Colossal Titan Armin, Armor Titan Reiner, Mikasa Akamang, Zhao Titan Falco dan Gabi, Female Titan Annie, Hanji, Connie, Levi, Jin, dan Guard Titan Pieck. Ya, hanya tersisa mereka untuk menghentikan Eren. Dan diperlihatkan juga pengambilan gambar dari samping layaknya pahlawan. Dan hanya Mikasa yang terlihat meneteskan air mata. Ia pun melakukan putaran di udara dan berusaha menebas di hadapan wajah final Titan Eren. Dan ditutup dengan gerakan ikonik Mikasa dan lihat wajahnya menangis dan sedih harus mengakhiri nyawa Eren. Terlihat juga yang lain yang keren banget jika dijadikan wallpaper. Ada Connie, Levi, Hanji, Female Titan Annie, Jin, dan Armor Titan Reiner, Core Titan Pieck, Zhao Titan Falco, dan Gabi, dan The Only One, Colossal Titan Armin. Keren banget ya. Dan ditutup dengan wajah manusia Eren yang ada di dalam tubuh final Titannya, yang seperti kita lihat dari raut wajah Eren, sebenarnya sedih dan tak mau ini semua terjadi. Dan ya, endingnya memperlihatkan bekas injakan Wall Titan akibat rumbling dan di sana ada Eren kecil dan Ymir Fritz. Yang mungkin memiliki satu frekuensi yaitu hancurkan semuanya. Oke, untuk visual sudah admin bahas ya. Mari kita lihat lirik dan artinya. Berikut lirik romajinya. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris begini. Nah, mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beginilah artinya. Paragraf pertama, mereka yang mencari tangan mendambakan sesuatu ternoda oleh matahari terbenam dan kaki yang berlari kencang itu menuju ke suatu tempat menghancurkan orang menjadi debu. Menurut admin maksudnya mungkin mengarah pada Eren yang mendambakan sesuatu yaitu kebebasan dan matahari terbenam. Mungkin adalah scene di mana Grisha dan Kruger bertemu membicarakan soal kebebasan. Lalu berlalu menuju ke suatu tempat dan menghancurkan orang menjadi debu. Tentu saja maksudnya adalah rumbling itu sendiri. Ya, tujuan Eren adalah rumbling, mengubah orang menjadi abu atau debu. Lanjut paragraf kedua, lepaskan seperti anak panah. Budak yang pernah memimpikan kebebasan, menyaksikan banyak hati yang ditawarkan diteruskan, dan menjadi seekor burung yang basah kuyup oleh warna merah. Ini sudah jelas tentang Eren lagi, di mana ia melepaskan anak panah dan pengakuannya sendiri soal budak kebebasan. Lalu hati yang ditawarkan maksudnya adalah Shinsewo Sasageo ya. Sudah banyak yang melakukan itu tapi mereka sudah gugur. Contohnya teman-teman Levi. Dan di akhir kalimat sepertinya memang benar bahwa Eren menjadi burung yang bisa terbang bebas pada akhirnya walaupun dipenuhi oleh darah manusia. Lanjut paragraf ketiga. Jalan yang dipenuhi mayat mencapai melampaui lautan di tengah perang dengan gemuruh bumi di belakangnya. Jalannya terus bergerak maju. Ini sudah jelas menggambarkan rumbling itu sendiri, bahwa begitu banyak orang mati karenanya, tapi Eren tetap melangkah maju. Lanjut ke paragraf 4. Menenggelamkan akarnya ke cakrawala saat senja, menunggu seseorang. Mungkin maksudnya adalah menunggu seseorang, yang dimaksud adalah Mikasa itu sendiri, yaitu orang yang telah ditunggu Ymir selama 2000 tahun ini. Dan pada paragraf terakhir, kami bukan budak, saat kita lahir kita semua bebas. Dengan pamer kita hidup dalam fiksi, hingga kebenaran menjadi kenyataan. Bunuh aku jika kamu bisa, tunjukkan padaku keadilanmu. Lebih dari sekedar kata-kata, kami akan terus bergerak maju melampaui tembok yang rusak. Sudah jelas ini adalah isi pikiran Eren, bisa dikatakan adalah ideologi Eren. Sudah Eren katakan kan di episode 1 kepada Paman Hannes, bahwa sejak mereka lahir, mereka semua sudah bebas.
Mereka bukan budak yang terus hidup di dalam kandang yang disebut tembok ini. Makanya Eren ingin menghancurkan tembok dan terus melangkah maju mencari kebebasannya. So ya, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.